Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama menyiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 6, bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-temanku, sahabat-sahabat, Bapak Ibu Saudara-saudari, penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan dengan jelas kepada kita bagaimana Tuhan mengantisipasi sikap kita manusia yang cenderung ke arah cinta diri atau cenderung untuk mendapat sesuatu secara instan tanpa harus melalui suatu perjuangan yang berat. Fenomena yang kita jumpai dalam kehidupan kita, misalnya korupsi, pencucian uang, dan sebagainya, atau berbagai bentuk aktivitas untuk mendapatkan materi melalui jalan yang pintas, itu tak jarang kita dengar dalam kehidupan kita ya. Ada begitu banyak orang yang menunjukkan sikap demikian. Kalau kita memahami itu dengan baik, tentu kita berpikir lurus bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang banyak atau mendapatkan materi yang banyak dengan cara yang instan, setiap orang itu pasti menginginkan hal itu. Tetapi sadar atau tidak sadar, setiap aktivitas atau rencana yang demikian ternyata membawa kita kepada sebuah situasi yang boleh kita katakan kita dijebak di dalam kegelapan. Karena ketika kita masuk ke dalamnya, yang bekerja di sana bukanlah roh yang didorong untuk menciptakan suatu keharmonisan atau kepentingan bersama, tetapi lebih didorong oleh roh kemunafikan, oleh roh cinta diri, dan oleh roh kekuasaan. Menumpuk materi merupakan salah satu bentuk yang dapat kita lihat ya dari rencana-rencana atau dari tindakan-tindakan setiap orang yang memperoleh segala sesuatunya dengan cara instan. Jadi itulah bentuknya orang yang ingin menumpuk materi, ingin membeli barang-barang mewah, mobil mewah, tas mewah, dan sebagainya. Semuanya itu adalah ya bentuk dari cinta diri, tindakan cinta diri, atau suatu bentuk dari aktivitas yang digrogoti oleh keinginan itu tadi, keinginan untuk bekerja secara instan. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, pada hari ini Tuhan menegur hal itu ya, bahwa bagi Tuhan setiap orang untuk memasuki pintu yang sempit, jarang orang masuk ke sana karena harus melalui perjuangan yang berat, melalui suatu usaha yang keras sehingga bisa memasuki pintu sempit ini. Oleh karena itu orang cenderung untuk memasuki pintu yang lebar. Tapi secara sadar dikatakan Tuhan bahwa ketika mereka berdesak-desakan memasuki pintu yang lebar itu, mereka sedang masuk kepada kebinasaan, atau mereka sedang masuk ke dalam rancangan-rancangan si jahat. Tetapi setiap orang yang memasuki pintu yang sempit, ya setiap orang itu ya tidak banyak ya yang mau ke sana, karena untuk memasuki tempat itu harus melalui perjuangan yang luar biasa ya, sehingga tidak banyak orang yang ke situ. Ya, dengan demikian bagi Tuhan di sini sebenarnya Tuhan sedang menantang kita untuk
memilih atau kita berada dalam sebuah opsi mana yang mesti kita pilih. Nah, tentu Tuhan ya menghendaki kita untuk memilih pintu yang sempit. Bagi Tuhan, salib itu merupakan jalan menuju kemenangan. Atau dalam konteks kita ya, pengorbanan kita, perjuangan kita itu merupakan jalan menuju kesuksesan. Bukan melalui suatu mental instan lalu kemudian sukses. Bukan melalui sogok menyogok dosen, sogok menyogok guru sehingga kita bisa sukses dalam belajar. Tapi bagi Tuhan, perjuangan kita dalam belajar, perjuangan dalam kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pengetahuan kita itu bisa berkembang hanyalah dengan usaha kita sendiri, belajar kalau dalam konteks siswa ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tidak menghendaki setiap orang yang bertindak instan atau orang yang hanya tinggal diam tetapi memetik hasil yang banyak. Itu tidak mungkin ya. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita untuk tidak terjebak ke dalam hal-hal seperti itu. Bagi Tuhan untuk kita sampai pada kesadaran akan perjuangan hidup kita, kedekatan dengan Dia itu merupakan salah satu fondasi bagi kita ya untuk berada dalam jalur yang tepat. Atau fondasi yang menjadi kekuatan kita untuk tetap memandang atau melihat perjuangan itu sebagai bagian dari proses kematangan diri kita atau bagian dari proses perjuangan kita untuk bisa sampai pada apa yang menjadi kita cita-citakan. Ada banyak pengalaman kehidupan kita ya yang menunjukkan bagaimana perjuangan kita untuk bisa sampai kepada kesuksesan ya. Tentu orang-orang sukses tidak bisa sukses datang dengan sendirinya, tetapi melalui suatu perjuangan yang berat. Seorang mahasiswa yang bisa menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktu tentu melalui suatu perjuangan, atau seorang pengusaha yang mulai dari bawah melalui perjuangannya sedikit demi sedikit ya menanjak sedikit demi sedikit sehingga pada akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Jadi mereka merasakan bagaimana beratnya perjuangan, mereka merasakan bagaimana keringat itu bisa keluar ya karena perjuangan mereka yang begitu luar biasa. Dan juga mereka tentunya akan menghargai perjuangan. Tuhan dalam hal ini, Dia memberkati perjuangan manusia untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Disitulah Tuhan, atau disitulah berkat rahmat Tuhan itu mengalir ya, ketika kita berjuang di dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk berada pada posisi itu. Dan tentu kita bisa melihat juga, memahami, berbanding terbalik dengan setiap orang yang punya banyak uang lalu kemudian menyogok, punya banyak materi lalu kemudian memakai materi itu untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan cepat, dengan instan. Bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang baik, tapi itu merupakan jalan menuju kebinasaan. Kita tidak merasakan bagaimana keringat kita tidak merasakan apa itu perjuangan. Dan ketika berhadapan dengan tantangan yang berat, orang yang bermental instan akan merasakan sebuah pukulan yang telak. Mereka tidak bisa atau mereka terhimpit di dalam kehimpitan berpikir mereka sendiri karena tidak mampu mencari solusi yang terbaik, karena tidak mempunyai pengalaman, karena tidak mempunyai wawasan yang luas ya, sehingga mereka pun terjepit dan merasa bahwa tidak ada gunanya lagi nilai kesuksesan mereka yang mereka peroleh secara instan. Tapi bagi setiap orang yang merasakan perjuangan itu, ketika tantangan datang mereka pun dengan gagah berani menghadapinya. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih ya, Penginjil Matius pada hari ini mengajarkan kita ya bagaimana perjuangan kita itu dihargai oleh Tuhan. Atau Tuhan lebih menghargai perjuangan kita daripada mental instan yang kita punya. Perjuangan bagi Tuhan merupakan pintu mengalirnya rahmat. Atau perjuangan manusia menjadi sarana bagi Allah untuk bisa sampai kepada manusia, atau rahmat Allah itu bisa sampai kepada manusia. Artinya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan setiap orang yang berjuang untuk memperoleh apa yang dicita-citakannya. Tetapi setiap orang yang bermental instan tetapi keinginannya tinggi, bagi Tuhan ya itu belum cukup untuk mengalirkan rahmatnya. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk mencintai proses, mencintai perjuangan kita, mencintai apa yang kita lalui tahap
demi tahap, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita harapkan dengan penuh sukacita dan gembiraan. Semoga. Amin.